Oke, ini panduan buat koordinator ya. Ini buat koordinator bagaimana eh, mengkonfirmasi pengajuan JUSIA ya, pengajuan formulir JUSIA. Oke, yang pertama itu dari pengampunya ya, dari pengampunya mengajukan. Ini saya contoh ya. Saya login pakai NIY. Nah, di sini ya. Ini ada menu JUSIA yang di ini bawah atau yang di atas ini sama aja. Ya, kita klik menu JUSIA. Nah, ini ya. Selanjutnya klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini ada tanggal pengajuan, ada tanggal JUSIA-nya. Ya, ini jangan dadakan ya. Maksudnya biar koordinator itu bisa ada waktu untuk mengkonfirmasi gitu. Nah, di sini kita tinggal milih santrinya mau JUSIA kapan. Gitu. Untuk tanggal pengajuan itu dibiarin aja gini ya, nggak usah diganti. Kemudian tanggal JUSIA-nya tinggal dipilih, misalkan sekarang tanggal 24, misalkan anaknya mau JUSIA tanggal 27. Ya, intinya tidak boleh dadakan di sini ya, minimal 1 hari sebelum JUSIA lah. Ya, tanggal 25 bisa atau tanggal 26 gitu. Jangan JUSIA hari ini kemudian pengajuan hari ini gitu ya. Minimal 1 hari sebelum JUSIA. Yang misal di sini tanggal 27, kemudian santrinya tinggal dipilih siapa. Tuh, misalkan Hakim ya, jusnya jus 7 contoh ya, jus yang mau diujikan jus berapa. Kemudian klik simpan. Nah, itu ya. Jadi ini sudah pengajuannya sudah terkirim. Ya, untuk melihat detailnya itu kita bisa klik namanya. Ya, di sini tanggal pengajuan, tanggal usianya, jus yang mau diujikan, jus 7. Ya, kemudian nilainya itu masih kosong karena belum diisi. Ya, kalau misalkan ada kesalahan, misalkan anaknya bukan tanggal 27 mau usianya, tanggal 26 atau tanggal setelahnya itu bisa diedit. Gitu ya. Misal saya edit misalkan jusnya salah atau tanggal jusiahnya itu salah gitu, kita bisa edit atau mungkin namanya salah gitu ya, itu tinggal diajukan aja, tinggal diganti ya, misal jusnya jus 8, tanggal jusiahnya jus 6, jus tanggal jusiahnya tanggal 26, klik simpan. Nah, itu ya. Nah, ini sudah terganti, jusnya juga sudah terganti gitu ya. Lalu kalau misalkan nggak jadi, ya udah dihapus aja nggak masalah. Gitu. Kemudian kita cek ya, kita cek itu sepertinya tadi ada notifikasi ya di WA kalau nggak salah. Nah, ini notifikasinya ya, nanti yang masuk ke WA-nya koordinator ya. Di sini ada formulir Josia ya. Kemudian ada nama yang mau Josia, kelasnya, kemudian tanggal Josianya kapan. Nah, ini di sini tanggalnya 27 ya, karena ini pertama kali input ya. Pertama kali input. Ini sebenarnya nggak jadi masalah ya. Ini hanya pemberitahuan bahwa ini hanya pemberitahuan untuk koordinator bahwa ada yang mengajukan formulir Josia gitu ya. Nah, di sini pengunjungnya masih kosong ya. Di sini ada keterangan mohon segera dikonfirmasi gitu ya. Oke, sekarang kita cek di eh, akunnya koordinator ya. Kita cek di akunnya koordinator kayak gimana cara mengkonfirmasinya
gitu ya. Oke, sekarang saya logout dulu. Nah, di sini statusnya tadi masih pending ya. Masih pending artinya belum dikonfirmasi. Oke, saya masuk pakai NIY-nya koordinator. Login. Nah, di sini ada ini ya, ada notifikasi. Ya, di sini ada notifikasi merah angka 1 artinya ada satu pengajuan juz'iyah atau formulir juz'iyah yang belum dikonfirmasi atau belum di ACC. Ya, itu nanti koordinator tinggal diklik ya. Ini tinggal diklik. Nah, di sini sudah ada datanya pengajuan juz'iyahnya. Di sini masih pending statusnya. Untuk mengkonfirmasi itu tinggal di ini ya, klik namanya. Nah, di sini tinggal milih ya pengujinya siapa. Di sini juga kita bisa milih, misal koordinator mau konfirmasi dulu ke pengujinya, koordinator bisa konfirmasi dulu ke pengujinya, dia bisanya kapan, gitu. Itu bisa diedit di sini, tanggal jusianya. Lalu pilih pengujinya siapa. Misalkan, di sini Saad Lukman, ya, misalkan Saad Lukman. Nah, itu setelah milih penguji, tinggal klik konfirmasi. Nah, nanti setelah ini ya, setelah klik konfirmasi, itu nanti notifikasi penguji itu masuk ke nomornya Ustadz Lukman ya. Jadi maksudnya notifikasinya terkirim ke WA-nya penguji gitu. Maksudnya sebagai konfirmasi bahwa dia ditunjuk sebagai penguji juz'iyah gitu ya. Oke, kita klik konfirmasi. Nah, di sini sudah ya. Nih, dan itu ada WA ya. Ini nomornya masih pakai nomor saya dulu ya. Jadi notifikasinya masuk ke saya semua. Jadi di sini ada statusnya sudah dikonfirmasi dan nama pengujinya sudah ada. Ya, seperti itu. Kalau misalkan mau diedit bisa ya diganti. Ini tinggal diganti siapa. Seperti itu. Nah, itu cara untuk mengkonfirmasi eh, pengajuan juz'iyah ya buat koordinator. Nah, di sini sudah nggak ada ya. Artinya kalau notifikasi itu sudah hilang, berarti semua pengajuan juz'iyah itu sudah dikonfirmasi. Gitu. Lalu di aplikasi di akun yang tadi ditunjuk sebagai penguji itu sebenarnya ada notifikasinya juga ya. Ada notifikasinya. Eh kalau nggak salah nggak ada ya, nggak ada ini, nggak ada notifikasi, nggak ada notifikasi, hanya saja dia nanti harus buka lewat WA, ya harus buka lewat WA. Ini saya buka dulu WA-nya ya. Nah seperti ini notifikasi ke nomor penguji, ya ke nomor penguji bahwasanya dia ditunjuk sebagai penguji juz'iyah gitu. Ya. Nah, nanti si ininya ya si apa? Pengujinya itu tinggal ngeklik ini ya. Ngeklik link ini buat mengisi nilainya, nilai juz'iyahnya gitu ya. Oke, ini saya klik ya. Saya klik. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini.
form penilaian Jusia gitu ya. Nanti tinggal diisi di sini nilai kelancarannya berapa, ya nilai pasokannya seperti biasa ya. Nilai tajwidnya berapa. Lalu di sini untuk keterangannya itu opsional ya. Keterangannya itu opsional, mau diisi boleh, mau nggak diisi juga nggak masalah gitu ya. Misal saya isi 80, ini juga 80, ini juga 80. Lalu keterangannya lancar, klik simpan. Ya, seperti itu. Penilaian Jusia sudah dikirim. Sudah, seperti itu aja. Nah, ini misalkan perlu diedit nilainya ya bisa. Ya, tinggal diedit misalnya keterangannya dikosongin atau nilai kelancarannya ditambah. Itu ya, klik simpan. Sudah. Ya. Oke, sekarang kita cek akun di akun kita ya yang mengajukan formulir Jusia. Ya, di sana kita bisa lihat nilainya sudah ada atau belum. Oke, saya masuk ke akun. Klik santri, salah. Klik Jusia. Nah, ini ya. Di sini sudah ada. Kita klik detailnya, sudah ada nilainya. Ya, sudah ada nilainya. 8, kelancaran 85, pasokan 80, tajwid 80. Selesai. Seperti itu. Ya, nanti eh, riwayat Jusia ini itu kita bisa pakai buat pengisian rapot ya. Di rapot itu kan ada dua unsur ya, ada unsur pencapaian dan unsur ujian ya. Nah, pencapaian itu kita bisa ambil dari nilai Jusia ini gitu.